Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan makin ketatnya elektabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono. Masih ketatnya perimbangan elektabilitas kedua paslon ditenggarai, salah satunya akibat belum solidnya konstituen partai politik pendukung. Untuk membahasnya, saudara, kita sudah bersama dengan juru bicara paslon Pramono Rano, Aldi Perdana Putra, kemudian ada juru bicara paslon Rido, Billy Mambrasar, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore semua. Baik. Selamat sore. Mas Billy, ada temuan dari survei Litbang Kompas, konstituen parpol pendukung di Kimplas ini, sebagian masih banyak ternyata yang mendukung kepada pasangan Pramono Rano. Bagaimana Anda melihat soal ini? Memang dalam setiap pilkada, juga termasuk pilpres kemarin itu proses perubahan sosial psikologi dari konstituen dan voters itu cair ya Mas, berdinamika. Dan ini survei itu kan dalam satu rentang periode tertentu. Lebih baik lagi kita akan melihat dalam big picture gitu. Big picture dari awal sampai menuju ke titik akhir itu trennya seperti apa. Dan tentunya hasil survei Litbang Kompas itu menjadi pemantik semangat untuk kami tim pemenangan pasangan Ridho itu bekerja lebih keras ya. Jadi survei itu menjadi cerminan apa yang kemudian akan kami lakukan berubah dan apa yang kami lakukan lebih baik nanti di lapangan nanti. Dan hasil survei dari lembaga kredibel seperti Kompas ini tentunya memang dibutuhkan ya. Dan yang perlu kita taruh catatan di sini karena refleksi periodenya adalah terbatas dan tidak merefleksikan dinamika secara keseluruhan, maka memang belum merefleksikan secara keseluruhan elektabilitas pasangan kami, pasangan Ridho di lapangan. Karena kami sendiri sampai hari ini masih yakin kami dapat memenangkan hati masyarakat, khususnya mereka-mereka yang masih belum menentukan pilihan atau yang disebut dengan undecided voters. Dan dengan margin of error yang mencapai angka 3,45% menunjukkan bahwa sebenarnya kompetitif sekali ya, dan fokus kami lagi-lagi adalah di undecided voters dan menjadi cerminan bagaimana kita akan turun ke masyarakat lebih baik dan lebih berbeda lagi. Yang perlu kita catat Mas ya, dari hasil survei itu didapati bahwa 40,6% Gen Z yang berusia 28 tahun ke bawah itu mayoritas memilih Bang Ridwan Kamil dan Pak Mas Suswono dibandingkan dengan pasangan yang lain, misalnya pasangan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno yang hanya dipilih oleh 31,3% Gen Z. Dan dengan undecided voters yang masih 23% ya, yang mayoritas adalah di demografik yang muda tadi, kemungkinan kami untuk dapat memilih atau dipilih atau memenangkan hati para konstituen itu masih sangat besar. Ini menjadi cerminan dan cambuk bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi. Baik, kalau Anda melihat bagaimana Mas Aldi? Karena di PD Perjuangan juga ada sebagian yang memberikan dukungan untuk pasangan Ridho ini. Kemudian tadi ada 23 yang belum menentukan, ini menjadi perebutan. Iya. Ya kalau misalnya kita bicara sebagian itu kan itu bisa jadi klaim lah. Cuman kalau saya tidak sepakat sih dengan Bang Billy, karena kalau kita melihat survei ini memang Kompas ini tidak bisa melegitimate dari keseluruhan dari awal kampanye sampai sekarang. Tapi kalau kita melihat dari setiap survei ya, kecuali satu yang baru kena sanksi itu, dari LSI sampai poll tracking yang pertama, habis itu LSI kedua, habis itu ada LSI Deni JA, terus sekarang Kompas, itu memperlihatkan tren yang positif sebenarnya untuk Mas Pram dan Bang Dul. Nah di sini berarti hasil kerja keras Mas Pram dan Bang Dul dan juga tim dalam mensosialisasikan program-program yang sangat rasional itu berarti mengena sebenarnya di masyarakat Jakarta. Mungkin memang kami masih kalah di dalam millennial Gen Z, tapi harus diperhatikan Pak RK yang berawal dari 51% lalu terjun menjadi 37%, itu berarti ada pertanda perpindahan suara dari mungkin Pak RK pindah ke kami, ke Pas Pram Bang Dul yang berawal dari 28% naik. Sempat kita di 42%, kemarin ada yang bilang 42%, lalu Kompas mengeluarkan kita di 38%, mengungguli Pak RK dan Suswono. Nah, berarti di sini ada rasionalitas masyarakat Jakarta yang berpindah terhadap program-program yang bisa dijalankan sebagai gubernur dan wakil gubernur ke depannya. Nah, disitulah perannya Mas Pram dan Bang Dul nantinya untuk bisa mensosialisasikan kepada milenial di Gen Z yang tentunya angka 40% itu yang mungkin bisa pindah juga ke kami. Dan kami tetap akan bekerja keras dan juga tetap memperjuangkan belanja masalah
dari segala permasalahan yang ada di Jakarta dan juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat Jakarta pada khususnya. Oke, Mas Agung, ketika melihat hasil dari ada temuan dari survei Litbang Kompas soal ada sebagian konstituen yang justru mendukung paslon yang diusung oleh lawan-lawannya, apakah ini isu soliditas mesin parpol ini menjadi sorotan untuk saat ini, Mas Agung? Ya, pertama ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, Mas Baim ya. Pertama, ini menegaskan soal party ID di kita memang rendah, kisarannya hanya 15-20%, sehingga fenomena split ticket voting terjadi lagi dalam konteks Pilkada Jakarta. Pertama itu. Yang kedua, saya melihat memang suara Kim Plus ini terbelah khususnya di partai-partai koalisi perubahan Pilpres kemarin, terutama PKS, Nasdem, dan PKB. Itu signifikan sekali kalau dibandingkan koalisi Pak Prabowo yang memang dari awal mendukung ya di Pilpres. Jadi kalau saya catat di sini PKS itu terbelah ya 36,9% ke RK, 30,6% ke Pram. Ini aneh, anomali. Seharusnya partai kader itu solid mendukung sebagaimana PDIP. PDIP sampai 66%, ke Mas Pram 13% ke RK, seperti itu. Itu gambaran partai kader. Nah, di luar PKS itu PKB lebih ngeri lagi, Mas. Itu 60,5% ke Mas Pram. Ya, 11,6 ke RK Suswono. Kemudian Nasdem itu 45,5 itu ke Mas Pram, 27,3 ke RK. Saya melihat ada hukuman politik pemilih rasional Jakarta kepada koalisi perubahan yang dulu mendukung Anies Baswedan di Pilpres. Jadi ini bisa menjadi catatan khusus bagi para pendukung RK Suswono bagaimana menyolidkan koalisi perubahannya, bukan koalisi Pak Prabowo-nya ya. Ini yang menjadi akar masalah yang saya lihat harus dikoordinir sebaik mungkin. Dan di titik ini representasinya ada di Pak Suswono. Bagaimana menggerakkan Pak Suswono sebagai figur dan koalisi pendukungnya yang koalisi perubahan itu agar bergerak lebih militan dari sebelumnya. Karena kalau enggak bisa kalah ini RK Suswono. Kalau koalisi perubahan yang baru masuk bergabung menjadi Kim Plus itu tidak banyak berubah. Yang ketiga yang endorse Pak Suswono-nya harus bergerak masif. Mas Billy, baik. Mas Billy ada instruksi khusus tidak dari koalisi pasangan paslon Ridho ini untuk mengembalikan suara RK Suswono ini? Saya ingin sedikit juga memverifikasikan bahwa kecairan daripada partai pengusung yang kemudian sebagian memilih pasangan lawan itu hampir terjadi di semua partai ya, walaupun memang kita membandingkan satu-satu angka PDIP yang memilih pasangan Pramono dan Rano Karno itu tinggi 60%, tapi kan masih ada 40% yang kemudian tidak jelas atau belum jelas mereka memilih pasangan yang mana. Jadi kecairan antara partai pengusung dengan kandidat yang diusung dan kita membandingkan jumlahnya itu sesuatu yang sangat wajar terjadi dan dalam periode yang berkembang itu dinamikanya terus berubah. Dan kalau kita sandingkan satu-satu survei-survei tersebut dalam rentang periode yang berbeda-beda, Litbang Kompas ini kan keluar di rentang waktu Oktober, menjelang akhir Oktober menuju ke November, itu diikuti dengan survei oleh LSIDJA dan oleh PPI yang kemudian secara agregat menunjukkan bounce back lagi kurva daripada pemilih Ridwan Kamil dan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Makanya berbahaya ketika kita membuat sebuah keputusan pakem atas sebuah survei dalam sebuah periode tertentu, kemudian kita hebohkan tanpa kita melihat skala waktu yang panjang dan membandingkan seluruh survei secara keseluruhan gitu. Karena survei yang dipotret dalam satu periode tidak merepresentasikan seluruhnya. Kita harus melihat lagi survei-survei yang mengikuti survei tersebut ya. Terus kemudian menjawab apakah ada instruksi khusus, sebenarnya tim strategi pemenangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini masih tetap optimis untuk pemenangan. Apa yang muncul dari angka survei itu menjadi cambuk dan menjadi motivasi pemenangan bagi kami seperti itu ya, menjadi cambuk pemenangan bagi kami. Jadi kami akan mengubah strategi kami akan kemudian turun lebih mendengar aspirasi masyarakat lebih masif, dan tentunya masukan dari hari ini Mas Agung menyampaikan poin yang cukup baik tentang soliditas partai pendukung. Ini menjadi catatan penting yang setiap kali saya tampil di semua studio TV dan berkesempatan berinteraksi dengan pengamat atau expert politik akan saya sampaikan kembali dalam tim pemenang.
Baik, Mas Aldi, kalau dari Pram Rano bagaimana dengan tadi ketika ada ceruk residu di Partai Koalisi Perubahan yang kini ada sebagian diambil, apakah ini akan diperkuat lagi saat bagaimana 20 hari jelang pencoblosan nanti? Pastinya Mas Pram dan Bang Dul ini akan mengambil suara dari ceruk manapun itu semaksimal mungkin. Tapi saya sepakat juga dengan Pak Agung Baskoro bahwa sebenarnya tren ini mulai terlihat kenapa? Karena masyarakat Jakarta ini kan merepresentatifkan rasional, masyarakat yang rasional. Nah, kita mengukit balik lagi, tampaknya pemilih-pemilih Pak Anies, fanatik Pak Anies, loyalis Pak Anies, anak-anak Abah pun juga sudah mulai bergerak, berbondong-bondong untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul. Kenapa? Karena terlihat dari program-program yang sangat rasional untuk Jakarta yang bisa dijalankan. Nah, ini juga mungkin menjadi penggelembungan suara-suara untuk kami, dukungan untuk kami, sehingga tren positif akan terus naik. Di sisi lain juga, ya saya tidak tahu kesulitan Partai Kim Plus seperti apa. Cuman balik lagi bahwa masyarakat Jakarta ini bukan masyarakat yang bisa dibeli, bukan masyarakat yang berbasis loyal akan sesuatu, tapi yang dipastikan ini rasional. Paling pertamanya itu adalah rasional. Sehingga Mas Pram dan Bang Dul terus bergerak, terus merasionalisasikan dan mensosialisasikan program-programnya bahwa itulah yang terbaik buat Jakarta. Sehingga kami yakin dengan ikhtiar kami seperti itu, kami bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta kali ini. Mas Agung, 20 hari jelang pencoblosan masih tampak split ticket voters, kemudian juga ada undecided voters 23% hasil survei Litbang Kompas. Nanti bagaimana, ini apa yang akan jadi penentunya, apakah figurnya atau tokoh-tokoh yang bisa berpengaruh, termasuk tadi Presiden Prabowo di survei Litbang Kompas juga masih memiliki pengaruh yang cukup besar untuk Pilkada Jakarta ini. Ya, tadi saya baru menyampaikan 2 poin ya, Mas Ibam. Nah, poin poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah soal Anies Effect ya. Jadi Anies Effect ini menentukan kemana pemilih mengambang ya, swing voters, dan pemilih yang belum memilih, undecided voters, di ujung. Jadi kalau tadi ada soal figur ID, ada soal keterbelahan di partai pengusung RK Suswono, kemudian bagaimana mengelola Anies Effect ini. Misal, kalau misalkan Pak RK Suswono sudah makan malam dengan Pak Prabowo, makan siang dengan Pak Jokowi, saya kira nggak ada salahnya mencoba sarapan pagi dengan Anies Baswedan, Mas Billy. Ya, jadi biar lengkap tuh, pagi, siang, malam. Yang ketiga itu. Nah, yang berikutnya lagi adalah soal debat. Nah, saya kira Mas Pram ini ada problem sama Bang Rano soal soliditas data. Ya, saya kira debat ini akan menentukan bagaimana swing voters dan undecided voters akan mengalir ke kubu mana. Karena tadi, pemilih Jakarta rasional. Iya, sekarang Pram unggul sama Bang Rano, tapi ini selisihnya masih margin of error. Jadi bahaya, sangat kompetitif. Lengah sedikit bisa disalip sama Mas Billy. Ya, bisa rebound. Karena Mas Billy masih punya istana efek yang belum dimainkan ya Mas Billy. Nah, jadi hati-hati Mas Aldi. Ya, jadi saya kira ada 3 penentunya Mas Baim. Pertama Anies Effect, yang kedua Istana Effect, yang ketiga debat kandidat. Oke, itu Dan yang ini akan, ya. oke, itu yang akan jadi penentu sampai nanti tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan. Terima kasih Mas Agung untuk pandangannya. Mas Billy juga, Mas Aldi, terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih banyak semua.